silakan mengambil posisi berbaring di tempat tidur. Untuk melepas pakaiannya supaya saya mudah untuk pemeriksaan Bapak. Pertama, melakukan inspeksi dalam keadaan statis, yang dimana kita menilai apakah ada perbedaan konfigurasi dada, apakah ada pectus yang Analisis sudah? Analisis Sudah? di checklist ada? Ada. Oh, di checklist yang ada langsung yang penting kan kalian ingat yang seperti saya cerita kemarin ya, untuk analisis ya. Jadi kalau misalkan datang dengan keluhan paru, maka fokus dulu untuk masalah parunya, baru masalah sistemiknya ya. Tapi kalau datang dengan keluhan yang lain, silakan disesuaikan. Oke? Pertama, melihat dalam keadaan statis, perhatikan pada wajah pasien apakah dia kesusahan dalam bernafas, apakah pergerakan di hidungnya normal, dan apakah bibirnya ada sianosis ataupun kemerahan. Lanjut untuk bentuk dadanya. Bahasanya di situ bentuk merah. Sianosis saja, dok. Yang pertama lagi kan. Lalu perhatikan bentuk dadanya apakah ada kelainan. Di sini kita lihat bentuk dadanya yang normal. Lanjut ke sela iga dan penektasi. Di sini juga kita tidak terlihat adanya kelainan pada sela iga dan penektasi. Lanjut dengan jari, apakah ada clubbing finger? Tidak ada, keadaan normal. Langsung masuk ke inspeksi dalam keadaan dinamis. Kita dapat menyuruh pasien untuk bernafas. Kita menilai apakah jenis pernafasan yang dilakukan pada pasien ini normal ataupun ada kusmo atau seinstru. Lanjut untuk bandingkan pergerakan dinding dada kanan dan kiri, apakah ada yang tertinggal ataupun simetris. Di sini kita lihat bahwa pasien bernafas secara simetris. Lalu palpasi dada anterior, dimulai dari regio kaput ke kolum, menilai apakah ada yang kelenjar getah bening dan limfadenopathi suprakalifikular dan kalau meraba ke getah bening jangan gini. Fokus saja di mana letak getah bening. sini. Langsung aja kira-kira di mana? Kan ada di sini ya. Sini satu, kemudian daerah sini satu, kemudian di atas clavicula. Ya, sama di dada sini juga ada. Jadi yang karena bara-bara begini beli orang, ya. Terus daerah di belakang, kalau saya suka bisa ke belakang. Ini dari belakang, ya, nggak ada. Kemudian daerah sini juga kadang-kadang ada yang enggak ada. Tapi yang paling sering daerah sini aja yang paling sering. Daerah leher sama daerah di atas clavicula, ya. Oke. Lakukan pemeriksaan posisi trakea apakah normal, deviasi ke kanan atau kiri. Di sini kita melihat bahwa trakeanya normal, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Apakah ada nyeri tekan atau emfisema subkutis? Melakukan ekspansi dada untuk menilai pergerakan dinding dada diberitakan kepada pasien untuk bernafas. Pada dada pasien terlihat simetris. Lanjut untuk palpasi menilai taktil fremitus. Pertama dari atas, kita memerintahkan pasien mengatakan kata 77. 77. Ada lagi Pak? 77. Ada lagi? 77. Lagi? 77. 77. Lagi? 77. Lanjut perkusi dada anterior. Lakukan perkusi pada kedua hemitoraks kanan dan kiri, mulai dari dinding toraks atas ke bawah. Biar nggak payah apa-apanya kan tulang bengkok ini kan ada, langsung sampai di bawah tulang bengkok. Langsung itu slider, ya. Kemudian supaya kepakan kamu itu lebih terdengar, tangan kamunya harus luas. Jadi kalau misalkan tadi kan lah ya, kalau kita ketok kaku begini sama tangan yang lurus begini beda ya. Jadi makanya belajar perkusi ini tangan kita ini harus lentur, tangan lebih terdengar. Tapi kalau namanya kaku ini nggak akan terdengar. Mati aja, ya. Asal nggak benar di bawah di atas baliknya terdengar.
biar tahu kalian mana yang benar. Ketoknya di atas ini aja, di atas meja, kalau jelas ya. Kalau misalnya kalau udah benar kalau ini apa namanya gerakan tangannya itu lebih terdengar. Di sini terdengar sonor. Mana saya bilang gimana cara untuk ini? Untuk kondisi. Tidak. Hah? Tidak, Tidak. kanan kiri kan itu. Sonor. Sonor. Dan ini Sonor juga. Sonor. Redup. Di sini didapat bahwa adanya perubahan dari suara sonor ke redup yang dimana menggambarkan batas paruh hepar. Itu kalau dari mencari batas paruh hepar ya. Tapi kalau mencari perkusi paru kanan kiri ya. Jadi biasanya adalah normal itu adalah sonor. Ya, oke. Lalu auskultasi pada dada anterior. Mendengarkan mungkin fungsinya coba pasien. mendengarkan suara nafas pada kedua hemitoraks kanan dan kiri. Silakan bernafas, Pak. Lagi, Pak, bernafas. Lagi. Baik, pada pasien terdengar suara nafas yang vesikuler. Lanjut kepada pemeriksaan untuk toraks posterior. Dianjurkan untuk pasien untuk mengambil posisi duduk. Perhatikan bentuk dinding toraks posterior, apakah ada kelainan bentuk seperti kyphosis, lordosis, atau skoliosis. Lanjut kepada tulang dan apakah dinding toraksnya ada kelainan bentuk atau tidak. Selanjutnya inspeksi dalam keadaan dinamis. Silakan bernafas, Pak. Di sini pergerakan dinding kanan, dinding dada kanan dan kiri tidak ada yang tertinggal. Yang dimana ini termasuk kepada pernapasan yang simetris. Lanjut kepada palpasi dada posterior. Disarankan kepada pasien untuk menyilangkan tangannya agar os scapulanya mengarah ke lateral. Lanjut kepada palpasi dada posterior. Melakukan pemeriksaan taktil frenitus, disuruh untuk pasien disuruh untuk mengatakan 77. 77. Sekali lagi, Pak. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Terasa nggak? Terasa. Terasa. Sama nggak kanan kiri? Sama. Jadi pas dia bilang 77 kita merasakan tegangan suara yang sampai ke telapak tangan ya. Selanjutnya melakukan perkusi pada hemitoraks posterior kiri dan kanan, mulai dari toraks atas hingga ke bawah. Kita apa belajar? Pokoknya ini selesai latihan. Yang penting kamu dapat slide dulu. Slide dulu. Sonor. Ya, ya ngikutin arah sesuai tulang belakang. Ya, tiga belakang. Gimana bentuknya? Ya. Kalau di merengkak ya slide tulangnya agak mereng. Ya. Selanjutnya auskultasi pada dada posterior, mendengarkan suara nafas vestibulur pada kedua hemitoraks kanan dan kiri. Silakan bernafas, Pak. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, Pak. Buang. Tarik nafas. Buang. Buang. Tarik nafas, Pak. Buang. Tarik nafas. Buang. Ya, jadi kalau auskultasi yang benar seperti itu ya, pasti harus tarik nafas, inspirasi dan ekspirasi. Jadi kalau hanya meletakkan stetoskop tapi pasien tidak ada tarik nafas buang nafas itu kurang ada biasanya. Akan bisa mendengarkan apa? Mendengarkan apakah ada suara nafas tambahan seperti ronki dan visita lainnya.
lalu memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan dan follow up lebih lanjut. Baik Bapak, sesuai dengan pemeriksaan tadi saya lihat bahwa pemeriksaan fisik paru Bapak ini normal. Lalu melakukan cuci tangan 6 langkah. Ya, sebelum periksa wajib cuci tangan, setelah periksa harus cuci Cuci tangan. tangan. Oke, dah. Kemudian jadi dokternya. Jadi anamnesis. Sesuai checklist saja. Karena kalian hafal sesuai yang checklist untuk mempermudah kalian nanti.